Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Balik Mengajar. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang modul paket C, matematika paket C. Oke, pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem plus persamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya pada video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk nilai mutlaknya mungkin di video selanjutnya nanti. Nah, sistem pertidaksamaan linear satu variabel ini bersama dengan sistem persamaan, cuma berbeda notasinya karena ini pertidaksamaan. Oke, sistem pertidaksamaan linear satu variabel itu dalam kehidupan sehari banyak kita gunakan. Contohnya dalam perencanaan keuangan kita. Kita bisa merencanakan tentang pembelian sebuah barang dengan pengeluaran terkecil atau pengeluaran minimumnya. Ini berhubungan dengan maksimum dan minimum sebuah perusahaan juga ada hubungannya. Nah, dalam notasi sistem pertidaksamaan itu ada empat sistem notasinya. Yang pertama lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar, dan lebih besar sama dengan. Kita akan belajar tentang notasinya dulu ya, supaya memahami. Yang pertama notasi yang ini, lebih kecil. Ini disebut dengan lebih kecil atau kurang dari penyebutannya. Contohnya 2 kurang dari 3 atau X plus 1 kurang dari 3. Nah, notasi yang kedua ini lebih besar. Nah, atau lebih dari. Notasinya sama, 3 lebih dari 2 atau 3X plus 1 lebih dari 5. Oke, kemudian yang ini nilai X antara 2, ini nilai X antara A dan B. Oke, dibacanya. Atau contohnya ini nilai X-nya antara 2 dan 5. Oke. Nilai yang antara 2 dan 5 berarti 3, 4. Cuma 2 aja, 3 dan 4. Maka nilai X-nya 3 dan 4 antara 2 dan 5. Oke. Yang ini bedanya. Nilai X antara 2 dan antara A dan B, dan B termasuk. Kenapa B termasuk? Karena ada sama dengannya, lebih kecil sama dengannya. Nah, contohnya X antara 2 dan 5, tetapi 5-nya termasuk karena ada sama dengan di 5-nya ini. Berarti antara 2 dan 5 itu adalah 3 dan 4 dan 5, karena 5-nya termasuk, ada sama dengan di 5. Itu bedanya. Kalau yang atas tadi enggak, 5-nya tidak termasuk karena tidak ada sama dengan di 5. Oke. Contoh yang selanjutnya, nilai X antara A dan B dan A-nya termasuk karena ada sama dengan di A-nya. Artinya, contohnya nilai X antara 2 dan 5 dan 2-nya termasuk karena sama dengan di 2. Berarti nilainya 2, 3, 4. 5-nya enggak termasuk karena tidak ada sama dengan di 5-nya. Hanya lebih kecil saja. Oke, kita lanjut. Nilai X antara A dan B, A dan B-nya termasuk karena ada sama dengan di keduanya. Contoh, nilai X antara 2 dan 5 dan 2 dan 5 termasuk. Nilai X dan 2 dan 5 adalah 3 dan 4. Karena ada sama dengan di 2, maka 2-nya masuk. Oke, ada sama dengan 5, maka 5-nya masuk. Itu cara tulisannya. Oke, selanjutnya adalah tidak sama dengan yang ini ya. Maka contohnya 2 tidak sama dengan 3. Oke, lanjut ya. Nah, ini lebih kecil sama dengan, atau kurang dari sama dengan, atau maksimum atau minimum kalau bahasanya. Ini ya, bisa dibaca sendiri dalam modulnya. Contohnya berarti 2 kurang dari sama dengan 3. Dan X plus 1 kurang dari atau sama
sama dengan 3. Nah, aplikasinya juga bisa sama seperti ini. Kalau ini sama dengan 5 contohnya, ini kita ambil ya. X lebih kecil daripada 5, X lebih kecil sama dengan 5, maka nilai X-nya itu adalah di bawah 5 atau kurang dari 5. Di 4, 3, 2, dan seterusnya. Nah, karena ada sama dengan, maka 5-nya termasuk. Di 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Oke, hasilnya sama. Konsepnya lebih besar ini berarti kalau kita gunakan contohnya yang ini, X lebih besar sama dengan 5, karena X-nya di atas 5, berarti nilainya 6, 7, 8, dan seterusnya. Karena X lebih besar sama dengan 5, makanya 5 masuk. 5, 6, 7, dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Yang sama juga dalam bentuk aljabar. Yang ini bisa dibaca, konsepnya sama tentang bentuknya. Ini ada di modul, dan ini bentuk notasi untuk aljabar dari pertidaksamaan, tandanya lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Oke, ada satu hal yang menjadi prinsip dalam pertidaksamaan. Nanti di contohnya kita bahas ya. Langsung ke contohnya. Contoh nomor 1. Tentukan penyelesaian dari yang A dulu, 2x plus 6 lebih kecil daripada 0. Oke. 2x plus 6 lebih kecil daripada 0. Oke. Ini plus 6 hampir sama penyelesaiannya dengan persamaan. Sistem persamaan ini adalah satu variabel. Supaya habis plus 6, maka harus dikurangi 6 supaya habis. Otomatis yang sebelah kiri dikurangi 6, plus 6 kurang 6, dan otomatis sebelah kanan juga dikurangi 6. Sama-sama dikurangi 6, kedua ruas. Kenapa dikurangi 6? Supaya habis plus 6-nya. Maka plus 6 kurang 6 ini habis, jadi 0, tinggal 2x. Maka 0 kurang 6, negatif 6. Nah, karena ini 2x, maka kita mencari nilai x. Maka sama-sama dibagi 2. Kenapa sama-sama dibagi 2? Supaya habis 2-nya. Ini kan 2x, 2 kali x. Maka dibagi 2. Karena sebelah kiri dibagi 2, maka sebelah kanan juga dibagi dengan 2. Karena 2 bagi 2 habis, tinggal x. Min 6 bagi 2, min 3. Oke. Maka nilai penyelesaiannya adalah x lebih kecil atau kurang dari negatif 3. Yang ini negatif 3. Karena x kurang dari negatif 3, maka di bawah 3 ini min 4, min 5, dan seterusnya. Ini penyelesaiannya. Berarti nilai x-nya adalah min 4, min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Ini daerah penyelesaiannya. Yang ini tidak penyelesaiannya. Oke. Kemudian contoh nomor B hampir sama. Contoh nomor B, min 5x min 25 kurang dari sama dengan 0. Oke, perhatikan. Ini negatif 25 ya. Supaya habis negatif 25, maka ditambahkan 25. Karena sebelah kiri tambah 25, otomatis sebelah kanan tambah 25. Yang ini. Negatif 25 tambah 25, 0 plus 25. Karena ini sama-sama ditambahkan 25, dua ruas. Nah, negatif 25 tambah 25 habis ya 0 ya. Karena utang 25 bayar 25 habis. Tinggal negatif 5x. Nah, 0 tambah 25 sama dengan 25. Nah, karena ini mencari nilai x, ini ada negatif 5, maka kedua ruas dibagi dengan negatif 5. Dibagi dengan negatif 5. Nah, perhatikan di sini. Dalam aturan pertidaksamaan, jika pembaginya negatif,
maka tanda ini berubah menjadi lawannya. Otomatis negatif tandanya berubah di lawannya, ini kurang dari sama dengan, otomatis berubah menjadi lebih dari sama dengan, karena dibagi negatif. Itu aturan pertidaksamaan. Jika dibagi dengan negatif, maka tandanya berubah, yaitu lawan dari tanda semula. Kalau semula kurang dari sama dengan, maka berubah jadi besar sama dengan. Kalau tandanya awalnya lebih kecil sama dengan, ini lebih kecil, maka kalau dibagi dengan negatif, berubah jadi lebih besar. Oke, negatif 5 dibagi negatif 5 habis, tinggal X. Awalnya lebih kurang dari, berubah jadi lebih besar dari, berubah karena dibagi dengan negatif 5. Oke, maka 25 dibagi negatif 5 menjadi negatif 5. Maka nilai X lebih besar sama dengan negatif 5. Ini sama dikalikan dengan negatif 5, tandanya berubah. Oke. Dengan dibagi atau dikalikan dengan negatif 5, negatif akan berubah tanda. Tapi lebih tepatnya dibagi dengan negatif akan berubah tanda. Oke, maka penyelesaiannya nilai X lebih besar daripada negatif 5, maka nilainya kalau besar daripada negatif 5, min 4, min 3, min 2, dan seterusnya. Maka sebelah sini penyelesaian. Cuman ini karena tandanya lebih besar sama dengan, maka negatif 5 nya ikut. Oke, maka nilai X itu adalah dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan seterusnya. Kalau tandanya lebih besar saja, nada sama dengannya, maka negatif 5 nya tidak ikut. Itu penyelesaiannya. Nah, untuk yang nomor C dan D, ini sama penyelesaiannya, ini bisa sebagai pelajaran mandiri ya. C dan D sama tekniknya. Karena C dan D, karena ini tidak dibagi dengan negatif, maka tandanya tidak berubah. Nah, yang D sama, ini juga tidak dibagi dengan negatif, maka tandanya tidak berubah. Oke, silakan baca modulnya nanti. Nah, kita lanjut ke contoh nomor 2 ya. Contoh nomor 2, tentukan penyelesaian persamaan 8Y-4 kurang dari atau lebih kecil dari 3Y plus 9. Oke, contoh nomor 2 ini kedua ruas memiliki suku yang sama. Tadi contoh nomor 1, ruas yang kanan cuma sebuah angka 0. Contoh nomor 2 ini ruas yang kanan bentuk aljabar 3Y plus 9, sama-sama dia sama ruas kirinya. Oke, ini contoh nomor 2 ini kita lihat penyelesaiannya. 8Y-4 lebih kecil daripada 3Y plus 9 soalnya. Oke. Nah, dalam penyelesaiannya ini digabungkan yang memiliki variabel yang 8Y dan 3Y digabung. Nah, kenapa di sini jadi negatif 3Y? Karena pindah ruas. Prinsip dari pindah ruas itu adalah berubah tanda di tanda sebelumnya. Konsepnya dari mana? Konsepnya dari sini. Sama saja. Dan dari sini, contoh ya. Ini. Contoh yang ini ya. 5X kurang 25 lebih kecil sama dengan 0. Min 5X kurang 25 lebih kecil sama dengan 0. Nah, kalau cara konsepnya yang ini ditambahkan sama 25 kedua ruas. Cara cepatnya negatif 25 pindah ruas menjadi positif 25. Jadi min 5X lebih kecil sama dengan 0. Min 25 pindah menjadi plus 25. Pindah ruas. Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Jadi min 25, 0 tambah 25. Tetap lebih kecil sama dengan 0 tambah 25 sama dengan 25. Yang ini. Nah, konsep pindah ruas dari situ. Sama, pindah ruas ini supaya cepat dipindah ruaskan. Yang ini negatif
8Y dan 3Y-nya digabungkan, 3Y pindah ruas menjadi negatif 3Y. Maka 8Y kurang 3Y. Nah, min 4 pindah ruas ke kanan, kanan negatif pindah ruas jadi plus 4. Maka 9 plus 4. Nah, itu bersih pindah ruas. Sudah digabung, maka 8Y kurang 3Y menjadi 5Y. 9 tambah 4 jadi 13. Nah, supaya dapat nilai Y, maka sama-sama dibagi 5. Ini juga sama. Pindah ruas juga, karena ini 5 kali Y, maka Y lebih besar pindah ruas karena perkalian di pindah ruas menjadi pembagian. Jadi 13 dibagi dengan 5. Konsepnya dari mana pindah ruas itu tadi sama-sama dibagi 5. Kalau penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan, kalau pengurangan pindah ruas jadi penjumlahan, kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. Itu juga sebaliknya. Kalau pembagian pindah ruas jadi perkalian. Ini maka ketemu nilai Y 13/5. Oke. Kalau digambarkan bentuk garis bilangannya, 13 bagi 5 itu nanti 2, sekian ya. Maka ini anggap jadi 2. Ini 3. Ini 4 dan seterusnya. Ini 1, 0 dan seterusnya. Oke, karena nilai 13 bagi 5 ini adalah 2, sekian, kita anggap di sini 13/5. Karena Y-nya di bawah atau kurang dari 13/5, maka arahnya ke kiri. Maka ini penyelesaiannya. Nah, karena ini tidak sama dengan, maka 13/5 tidak termasuk. Berarti di bawah sini nilainya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 3. Contoh nomor 3 ini sedikit berbeda. Lagi 2x min 3/4 dikurang 4x x plus 4/6 lebih besar sama dengan 2/3. Oke, penyelesaiannya ini, karena ini ada pecahan 4, penyebutnya 4, 6, 3, maka supaya hilang penyebutnya, maka dikalikan dengan KPK dari 4, 6, 3. KPK 4, 6, 3 adalah 12. Supaya habis. Kenapa dikalikan 12? Supaya habis 4, 6, 3, supaya gampang di penyelesaiannya. Nah, ini jadi kalau dioperasikan 2x min 3/4 dikali 12. Oke. Kurang semua dikali 12, x plus 4 dikali 12 juga per 6 ini ya. X plus 4/6 kali 12 lagi lebih besar sama dengan 2/3 juga dikali dengan 12. Dikalikan 12 semua sukunya. Oke, sekali kali 12 semua, maka ini kan 12 dibagi 4 kan tinggal 3. 3 dikalikan 2x min 3. 3 kalikan 2x min 3. 12 bagi 6, habis tinggal 2. 2 kalikan x plus 4. 2 kalikan x plus 4. Tapi juga yang ini, 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 2, 8. 8. Oke, setelah itu tinggal didistribusikan. 3 kali 2x, 6x. 3 kali min 3, min 9. Min 2 kali x, min 2x. Min 2 kali 4, min 8. Oke, tetap lebih kecil, lebih besar sama dengan 8. Oke, tinggal digabung. 6x sama 2x. 6x kurang 2x, 4x. Negatif 8 kurang 8, negatif 17. Lebih besar sama dengan 8. Oke, negatif 17 pindah ruas menjadi positif 17. Maka 4x lebih besar sama dengan 8 plus 17. 8 plus 17 sama dengan 25 ya. Ini 4x lebih besar sama dengan 25. Oke, 4-nya pindah ruas, perkalian jadi pembagian. X lebih besar sama dengan 25/4. 5/4.
Kalau digambarkan dalam garis bilangannya 25 bagi 4 itu 6, sekian ya. Anggap ini 5, 6, 7. Ini 4, 3, dan seterusnya. Ini 7 dan seterusnya. Oke. Karena 25 bagi 4 ini kan 6, sekian. 25 bagi 4 ini kita taruh di sini ada 25 per 4. Ini ya. Karena 4 kali 6 kan 24. Berarti dia 25 per 4. Nah, karena tandanya nilai X-nya lebih besar daripada 25 per 4, maka nilai penyelesaiannya, wilayah penyelesaiannya ke sebelah kanan. Oke, karena ini adalah ada tanda sama dengan, maka 25 per 4-nya ikut. 25 per 4-nya ikut. Jadi 25 per 4 dan seterusnya di atasnya. Maka nilai penyelesaiannya. Oke, itu penyelesaiannya. Coba perhatikan. Kalau kita perhatikan, kalau tanda lebih besar itu ke kanan. Kalau tanda lebih kecil ke kiri. Itu prinsipnya, garis bilangannya. Tanda garis bilangannya lebih besar ke kanan dan lebih kecil ke kiri. Itu penyelesaiannya. Oke, itu contohnya. Dan untuk kegiatan 1 silakan dikerjakan secara mandiri. Jika ada beberapa yang belum paham bisa ditulis di kolom komentar atau bisa menggunakan pembelajaran tutorial dengan datang langsung atau menanyakan langsung ke saya atau melalui Japri dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf.